Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lutfi Afandi dari cafebisnis.com. Ya, kemarin 2 hari libur, terus kemudian tambah 2 hari lagi ya karena ada sedikit kesibukan di dunia nyata ya, sehingga tidak bisa membuat video. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu fasilitas WordPress juga ya, yaitu untuk membuat post type. Untuk defaultnya WordPress itu ada 2 macam atau 3 macam ya post type. Jadi ada post, ada media, ada page. Nah, kita bisa menambah satu lagi yaitu misalnya produk atau testimoni atau terserah apa post type baru. Nah, bedanya dengan yang biasa apa? Jadi nanti itu URL-nya akan sendiri ya, dibedakan gitu. Jadi kayak produk ini misalnya kita buat produk, kita langsung coba view ini ya. Nah, ini URL-nya langsung punya URL sendiri yaitu produk gitu, dan ini tidak masuk ke dalam postingannya WordPress, jadi dia kayak semacam terpisah gitu ya. Kalau di WooCommerce itu kan ya untuk produk-produk itu kan dia dibuat semacam shopnya gitu atau toko online-nya. Nah, ini kalau kita juga masuk ke produk nanti munculnya hanya yang produk-produk saja. Oh, ini belum bisa Mas Ian, nanti kita buatkan ya. Jadi kita bisa membuat semacam listnya gitu, list produknya. Nah, ini kalau kita lihat di depan itu produk belum muncul ya, di sini juga tidak muncul, jadi dia hanya muncul di bagian produk saja. Nah, seperti itu. Nah, ini kan ada 2. Nah, bagaimana caranya membuat seperti ini? Nanti kita akan belajar caranya, tapi saya sudah membuat semacam codingnya gitu ya. Ya, insya Allah simple codingnya seperti ini saja. Nah, ini labelnya dan argumennya nanti itu bisa Anda lihat sendiri di sini di function reference-nya. Jadi pertama yang Anda buka dulu ini codex.wordpress.org, function reference, register post type. Jadi register post type-nya ini yang penting. Nah, di sini kita bisa menemukan untuk apa aja gitu post type-nya itu. Jadi nah, ini kalau kita lihat post type yang sudah ada sebenarnya ada 7 ternyata ya. Ada post, page, attachment, revision, ada navigasi menu item, custom CSS, custom change set. Nah, ini kita bisa membuat semuanya. Nah, untuk penggunaannya ya cukup gini aja, register post type, kemudian post type-nya namanya apa, kemudian argumennya. Nah, yang agak panjang nanti di argumennya ini karena untuk argumen ini nanti ada 2 macam ya. Kalau kita lihat di sini saya bedakan jadi label dan argumennya. Nah, label ini nanti masuk ke argumen juga sih. Jadi ada namanya labels ya. Labels ini isinya apa? Nah, ini ditentukan dulu di sini. Oke, untuk pembuatannya kita pertama kita tentukan initnya dulu. Add action ini kita ketik dulu ini add action init, kemudian fungsi untuk membangun type-nya tadi. Jadi misalnya ini kan add product type ya, kita gunakan add product type itu. Kalau Anda mau nama lain ya tidak apa-apa, misalnya tambah produk gitu, atau misalnya ganti produk saya gitu ya. Nah, ini juga bisa. Nah, terserah ini nama fungsinya apa ya, sama seperti pelajaran sebelumnya. Kemudian Anda tentukan label-labelnya. Ini label ini untuk nanti yang muncul di sini itu apa ya? Kayak ini kan produk, terus ini ada tambah produk gitu. Terus nanti kalau edit, kalau misalnya ini diedit ya, saya klik dulu coba. Nah, di sini ada tulisan edit produk gitu. Nah, semacam itu nanti kita bisa tambahkan meta juga. Nah, ini Anda tentukan labelnya apa aja. Nah, Anda bisa lihat di sini. Ini ada label ya, yang bagian label ini, labels. Nah, ini Anda tentukan namanya. Kalau name itu apa labelnya, kalau singular name. Jadi singular name itu kalau kayak bahasa Inggris itu kan ada kalimat jamak sama kalimat tunggal ya. Nah, name itu kalimat tunggalnya, name itu kalimat jamaknya, kalau singular name nanti kalimat tunggalnya. Dan add new, kalau add new itu apa, add new item itu anunya apa. Nah, itu Anda tentukan semua di sini. Nah, kayak ini tambah produk, ini add new itemnya gitu ya. Nah, ini contohnya name, singular name ada, karena bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia kan
jamak maupun tunggal sama, jadi kita buat sama aja. Kemudian new itemnya kita buat tambah produk, add new item tambah produk baru. Nah ini nanti add new ini di judulnya ya, jadi kayak gini, ini kan tambah produk ya. Tapi kalau diklik, nah kalau sudah diklik nanti munculnya di sini tambah produk baru untuk judulnya itu ya. Jadi seperti ini tambah produk itu hanya di menunya sini. Kalau tambah produk baru nanti masuknya ke title-nya ini, atau di sini juga muncul dia tambah produk baru seperti itu. Nah itu settingannya di sini labelnya. Kemudian edit produk juga sama, edit produk baru, lihat produk dan macam-macamnya. Kemudian ini nanti juga akan berlaku ketika di halaman depan ya, nanti new item produk di situ semua. Jadi masuknya ke sini. Label-labelnya udah ditentukan. Kalaupun tidak ditentukan ya tidak apa-apa, dia akan pakai defaultnya yang sebelumnya gitu. Kemudian kalau sudah membuat array, ini namanya array ya, array labelnya kayak gini, ini nanti dia otomatis ditranslate. Jadi kalau Anda tidak pengen translate ya langsung Anda ketik gitu aja. Jadi seperti ini ya, parent item colon. Nah, misalnya ini produk baru, saya tidak mau ditranslate gitu ya, Anda hilangkan aja ininya, burungnya ini, jadi langsung gini produk baru gitu. Kemudian kalau sudah labelnya selesai, dimasukkan ke sini labels. Nah, labels ini ada dollar labels ini kan tadi yang ini ya, dollar labels. Nah ini masuk sini. Nah kemudian menu icon. Nah menu iconnya seperti yang kemarin dijelaskan, pakai dash icon ya, dash icon kita masukkan. Kemudian publiknya ini public atau private itu ditentukan juga. Ini query label itu maksudnya bisa di query gitu, maksud di nanti ketika kita membuat semacam post gitu ya, untuk memasukkan seluruh post type-nya kita, itu kita butuh yang ini, publish query label. Dan show UI ini maksudnya untuk ininya, user interface-nya ini ya. Nah ini query var rewrite. Nah rewrite ini nanti kita butuh untuk ini kayak URL-nya gitu ya, kayak tadi produk tes baru. Nah jadi ini kita butuh rewrite-nya. Kemudian capability type ini disamakan dengan post ya, karena ini nanti rencananya kayak post gitu ya. Kalau yang lain mungkin bisa dilihat di sini juga capability. Nah capability type ini bisa dilihat. Nah ini bisa macam-macam ya. Nah, saya pakai yang sudah jadi kayak post dan page, atau kalau Anda butuh seperti attachment ya kayak gini. Kemudian apalagi hierarchical ini kayak page itu ya. Page itu kan bisa dibuat hierarki, jadi bersusun, ada parentnya gitu. Jadi ada kayak tutorial KW Business itu kan bersusun gitu kan. Nah itu pakai hierarkinya itu dibuat true ya. Kalau ini saya buat false. Kemudian menu position ini angkanya bisa dilihat di sini juga, menu position. Nah ini ya menu position ya. Kemudian ini bisa dilihat kalau angkanya 5 berarti di bawah post, kalau 10 di bawah media, kalau 15 di bawah link, di bawah komen. Nah ini kan bisa dilihat di sini ya, di sini. Nah kalau 5 berarti nanti di bawah post. Kalau berapa tadi media, kalau media berarti di bawah media. Ini kan media ya, berarti di bawahnya sini. Kemudian kalau link, page, nah semuanya itu bisa dilihat di sini nanti. Nah page di sini ada. Kalau linknya malah tidak ada link ya. Kalau link sudah tidak ada ya, dulu ada tipe menu di sini namanya link, kalau sekarang tidak ada, jadi kayaknya ini tidak dipakai. Kemudian page, comment, first separator, macam-macam ya, plugin, user. Nah Anda bisa pakai ini, bisa coba-coba juga. Nah nanti bisa dilihat hasilnya bagaimana di sini. Nah, kalau ini saya buat 5. Ini saya buat 5 berarti di bawah post ya. Jadi kita lihat di sini di bawah post, benar sudah masuk 5. Kemudian register meta box. Nah ini karena saya nanti pakai meta box. Contohnya seperti ini ya. Ini meta box namanya ya. Ada harga produk, URL. Nah ini saya butuh ini, jadi saya masukkan juga register meta box. Tapi kalau Anda tidak butuh, misalnya
ini aja sudah cukup, ya ini dihilangkan aja. Kemudian untuk supportnya ini yang mau dimunculkan di sini apa aja gitu. Nah ini saya pakai title, editor, thumbnail, dan custom field. Nah ini ya, title, editor, kemudian feature text, thumbnail ya. Kemudian meta boxnya ini enggak keluar, harusnya ada. Nah ini custom field ya. Nah nanti ada gini custom field. Ini kalau dimunculkan. Ini kalau dihilangkan ya tidak ada. Itu juga bisa dilihat di sini. Kita coba cari ya support ini. Nah ini support ada ya. Jadi ada macam-macam, ada title, editor, author, thumbnail, excerpt, trackable. Nah, kalau Anda butuh yang mana Anda masukkan. Post type, post formatnya juga ada. Nah kalau sudah semua, setelah ini argumennya sudah ditentukan, kemudian labelnya sudah ditentukan, kemudian tinggal register post type-nya. Nah, tadi namanya produk ya, ya udah kita pakai produk gitu aja. Kemudian argumennya ambil dari yang sini, $argumen. Ini kalau mau diganti ya enggak apa-apa, variabelnya namanya. Nah, seperti itu. Nah, setelah register ini sudah seperti ini aja udah selesai ya. Jadi dari sini sampai sini itu sudah selesai. Tapi kalau misalnya ini kan pakai rewrite ya. Jadi untuk URL-nya itu dia harus merefresh lagi settingan permaling sebelumnya. Ada dua cara, bisa lewat menu permaling sini, setting ya, setting permaling. Ini di update permalingnya, dia nanti akan otomatis terdaftar ya URL baru kita. Nah tapi kalau mau otomatis, jadi misalnya begitu pluginnya diaktifkan, kemudian URL-nya itu langsung terpasang, maka kita tambahkan rewrite flash-nya ya, seperti ini, function rewrite flash. Nah, ini nanti nama fungsinya bisa terserah ya. Jadi kita fungsi isinya cuma dua ini aja, add product type, kemudian flash rewrite rule. Nah kalau gini ini karena saya kemarin kopas ya, sudah langsung ada. Jadi ini itu tidak penting. Nah sini isinya cuma dua ini tok. Oh maaf ya, ada kesalahan ini ya. Jadi function rewrite flash. Nah ini kan masih add product type. Nah padahal kita sudah mengubahnya. Jadi tadi kan kita udah jadi produk saya ya. Jadi kini kita masukkan produk saya. Nah seperti ini. Jadi fungsi dari register post type-nya itu apa? Itu kita masukkan di sini. Jadi jangan buat sendiri ya kayak tadi. Itu kan tadi kan udah diubah yang di atas. Jadi yang di sini harus disamakan. Kemudian baru register action hook-nya ini. Nah ini ini fungsinya untuk menjalankan fungsi ketika kayak pluginnya itu diaktifkan gitulah. Nah kemudian kita masukkan fungsinya ini, fungsi rewrite flash-nya. Jadi dia akan langsung di kayak di flash itu, kalau disiram gitu lah ya, dibersihkan lagi, itu lagi. Nah itu, jadi begitu ini diaktifkan, maka langsung tercipta URL produk yang baru. Kemudian untuk metanya nanti mungkin kita perlu belajar sendiri ya, bagaimana caranya menambah kayak gini meta ini. Dan ini bukan cuman bisa di post type, jadi Anda bisa nambahkan ini di post biasa, di sini juga bisa, di page juga bisa. Tapi biasanya sih ditaruhnya di sini, di kayak post type sendiri gitu ya. Saya pernah membuat kayak toko online gitu ya, itu pakai post biasa, jadi dia tidak pakai post type, jadi dia post biasa, tapi dia ada metanya kayak gini, ada di postnya itu. Nah caranya bagaimana, insya Allah kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya. Nah, karena saya yakin ini aja sudah akan cukup melelahkan ya, karena Anda harus belajar cukup banyak ini sekarang. Jadi Anda pelajari yang di sini ya, untuk opsi-opsinya itu ya, dicoba-coba sendiri, diganti-ganti sendiri. Nah ini kayak delete with user ini, misalnya ini kalau dibuat true, isinya true ya, misalnya di sini kita tambahkan delete with user gitu. Jadi ketika usernya itu dihapus, maka tulisan itu juga ikut terhapus.
gitu loh. Jadi enak ya. Misalnya ada user, Anda membuka pendaftaran ya untuk user yang bisa posting di situ. Nah, ternyata usernya ini spammer gitu ya. Jadi isinya postingan spam itu. Nah, Anda kalau ini aktif, Anda tinggal hapus membernya itu, maka postingannya akan otomatis terhapus semua. Nah, di sini juga ditunjukkan ya contoh-contoh fungsi, contoh-contoh pemakaiannya. Jadi cuman gini aja. Register type. Nah, argumennya dia cuman public, true, label, books gitu aja. Dia tidak pakai macam-macam. Nah, ini sudah agak kompleks. Nah, ini seperti yang tadi saya buat ya. Sudah kompleks itu. Nah, ini ada apa? Kayak di customize lagi pesan-pesannya. Nah, ya, karena sekarang sudah jadi programmer ya, termasuk flashing rewrite ini kan sudah saya masukkan dari sini. Jadi seperti itu. Anda baca aja di sini codex.wordpress.org, function reference, register post type. Nah, nanti makin kompleks yang Anda inginkan ya Anda harus belajarnya makin banyak gitu kan. Kalau cuma yang simple aja ya kayak gini udah selesai. Jadi intinya ya gini aja sih sebenarnya. Fungsinya apa, argumennya apa, publiknya apa, labelnya apa, kemudian di register, baru add action, udah selesai. Nah, kalau pengennya labelnya macam-macam kayak gini, ini kan macam-macam. Nah, itu kita harus tentukan ya, karena kita pengennya beda-beda ya. Kemudian untuk argumennya juga pengen beda-beda. Nah, itu kita tentukan. Nah, defaultnya ya cuman gini aja aslinya, gampang deh. Oke, seperti itu panduan kali ini. Saya pengen tahu hasil karyanya ya. Jadi kalau misalnya sudah dia membuat, sudah sejauh apa, itu bisa Anda kirimkan lewat Facebook saya. Ya, bisa Anda kirimkan ke saya di Facebook. Mungkin bisa screenshotnya atau apa. Nah, bisa kita ngobrol-ngobrol di sini, atau bisa juga Anda sampaikan di kolom komentar nanti di channel ini. Oke, sekian dari saya, Lutfi Afandi dari cafebisnis.com. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.